Perkenalkan, nama saya Juni Eko Prasetyo, alamat saya di Dusun 7, Desa Margototo, Kecamatan Metro Gebang, Lampung Timur. Lampung Timur ya? Ya. Mas Juni, ini sejak kapan sih Mas sampai kerja di dunia peternakan ini, Mas, khususnya di domba, Mas? Kurang lebih 2 tahun inilah, ya tepatnya itu tanggal 14 bulan 7 2003 saya awal mula peternak domba. Nah, dari awal itu cuman gimana ya, ngeliat-ngeliat tempat saya itu bang pakan kayaknya banyak, kok ada temen-temen melihara domba itu kok kayaknya mudah gitu loh. Wah, makanya saya terus tertarik pengen beternak domba. Awalnya saya sapi sebenarnya. Oh, ternak sapi? Ternak sapi. Ya, dari peternakan dan pertanian basicnya emang. Oh, gitu. Kalau domba ini baru. Awal ini baru masuk ke domba. Awalnya saya itu 8 ekor untuk indukannya. Terus untuk pejantannya 1. Jadi awalnya itu 2023 bulan 7 tanggal 14 saya pertama ternak domba itu. Kayaknya itu lebih mudah untuk beternak domba karena saya itu punya istilahnya lahan singkong. Jadi saya itu punya daun singkong, kayaknya kok ini manfaatnya kalau saya kasih makan ke sapi, saya ragu kalau saya kasihkan ke sapi, makanya saya harus ganti ke kambing ini. Kalau saya dua-duanya kayaknya berat, karena ini kan istilahnya cuman kemarin tuh awalnya mindsetnya itu cuman sampingan. Iya. Tapi Setelah dijalani kok kayaknya ada ininya, ada keuntungannya. Dari 8 ekor sekarang udah menjadi 35. Itu saya udah jual 5. Udah jual 5 saya. Makanya saya ini kok. Makanya terus saya pilih domba aja lah. Kayaknya untuk ngaritnya itu lebih simpel gitu. Bisa ngarit 1 hari, bisa untuk 3 hari, 4 hari bisa. Kalau kalau sapi harus tiap hari ngarit. Kenapa, Mas? Ya karena kalau mau dibikin bang pakan itu sekali makannya kan banyak. Jadi kita ngaritnya harus banyak. Jadi waktu kita tersisa cukup banyak kalau itu. Makanya kalau domba, waktu kita jabut singkong, sekali jabut kan banyak juga itu daun singkongnya. Makanya kita di sistem silase dimasukin ke plastik itu. Jadi sekali ngarit mungkin bisa 1 minggu atau 3 hari, 4 hari baru ngarit lagi. Saya bisa ngerjain pekerjaan yang lain. Pandai-pandai kita lah, Mas. Jadi kalau kita nggak pandai, kita nggak mau capek, ya untuk sukses ya berat. Ya? Jadi kalau kita mau sukses ya harus kita mau capek, mau bekerja keras lah intinya. Kalau ke breeding dan penggemukan saya juga belum begitu ini ya kalau untuk penggemukan. Kalau saya memandangnya kalau penggemukan itu jualnya itu cuman waktu hari raya Idul Adha aja. Itu kayaknya kalau saya nggak punya channel untuk penjualan saya juga repot. Makanya kalau breeding sewaktu-waktu butuh duit ya kalau ada anakannya ya saya jual anakannya, kalau bisa induknya jangan sampai terjual gitu. Waktu kita modal awal kita beli indukan, taruhlah sekarang kayak contohnya saya indukannya kemarin beli 8, sekarang udah jadi 35. Ini yang sudah jadi indukan kalau nggak salah sekitar 14 kalau nggak 16 yang sudah jadi indukan, siap untuk jadi induk. Jadi ini yang sisanya itu anakannya sekarang yang makanya jadi 35 ekor. Karena mindsetnya kan beda-beda, Mas ya. Tujuannya beda. Tujuannya beda. Breeding kalau maunya modalnya gede, terus sekali jual nanti beli lagi. Kalau saya kurang menyukai kalau itu. Karena terkendala bibitan. Kita nyari bibit lagi. Kalau ini kita nggak nyari bibit. Ya kalau sementara ini masih ke belantik atau apa itu namanya? Ya belantik ya kan. Bakul. Kalau ke pasar saya belum. Ya kalau saya mandangnya
kalau udah di wilayah itu semua udah kambing, saya harus nyari yang lain, nyari yang beda gitu loh. Biar kita bisa menciptakan, oh ternyata domba itu bisa loh dipelihara dan ternyata lebih mudah domba kalau saya melihatnya loh. Tidak lawan penyakit, terus pakannya itu apa aja mau. Contohnya ini saya kasih makan ini daun tebon jagung, nah, daun jagung itu. Kalau kambing biasa kayaknya nggak mau ini. Terus kemarin tak coba pakai jerami, damen ya, damen itu juga mau. Bukan yang Britan, yang pakai herek itu doyan. Makanya kalau kambing biasa nggak doyan kayaknya. Alhamdulillah kalau perawatan saya ya mudah lah. Soalnya ini nggak pernah saya suntik-suntik apa, vitamin juga enggak. Paling cuman saya kasih obat cacing. Obat cacing waktu pas habis lahiran. Habis melahirkan paling umur 3 hari sampai 10 hari itu saya kasih obat cacing induknya. Kalau habis itu nggak pernah saya suntik vitamin apa-apa, nggak pernah ini. Jadi dia lebih simpel, lebih simpel. Itu kalau menurut saya. Kalau saya sih sebagai peternak kambing, di samping kita bisa jual kambingnya, dombanya, kita juga dapat kotorannya nanti dibawa ke ladang jadi pupuk. Pokoknya sirkulasinya itu berjalan gitu loh. Jadi hasil dari pertanian kayaknya contohnya daun singkong kita kasihkan makan ke kambing. Nanti kambingnya kita jual, serintilnya kita bawa ke ladang lagi. Jadi udah berjalan muter gitu loh. Kalau saya kayak gitu prinsipnya. Saling berkaitan. Jadi kalau pertanian kita bertani tidak melihara peliharaan atau kambing atau domba atau sapi, kayaknya ya rugi. Rugi. Iya, kerugiannya. Apalagi dia punya lahan pertanian. Kalau lahan pertanian udah positif kita nanam. Entah apa aja yang ditanam pasti nanam. Jadi nanam itu kan butuh pupuk organik. Jadi butuh organik ya kita contohnya organiknya ya pakai kotoran kambing, kotoran domba, kotoran sapi. Kalau kita nggak melihara kita pasti beli. Kalau beli ya kosnya lebih tinggi lagi. Kalau kita punya sendiri udah enak. Cuman masalah di ngarit sih kalau saya. Karena kalau kambing saya juga hasilnya belum begitu ini ya, belum jual penuh, belum untuk kebutuhan, cuman ini masih pengembangan untuk breeding selanjutnya. Biar nambah indukan sementara. Artinya jenengan punya target ke depannya. Ya, insya Allah punya target. Target saya itu indukannya 50 ekor. Itu minimal. Jadi minimal 50 ekor. Nanti setelah itu baru saya memikirkan untuk saya jual. Kalau ini sementara masih, pokoknya saya menciptakan indukannya gimana dulu. Alhamdulillah punya. Kalau stok untuk pakan, kalau 50 ekor ya kalau kurang paling nanti saya larinya ke onggok. Buat alternatif, solusinya untuk biar yang penting kenyang, penting kebutuhan seratnya tercukupi, kebutuhan pakannya tercukupi, udah. Insya Allah cukup kalau untuk 50. Artinya untuk kebutuhan serat ternak kita aman lah. Aman, ya? Insya Allah aman. Makanya kalau saya nggak melihara kambing ini kayaknya rugi. Kemarin itu dalam benak saya gitu. Kalau menurut saya bagus, karena kalau ini anak saya masih kecil-kecil 2. Jadi target saya itu 10 tahun ke depan. Jadi ternak saya udah 50 ke atas lah. Anak saya udah meningkat sekolahnya itu udah SMP, mungkin SMA, udah kuliah. Jadi saya butuh dana banyak itu. Jadi dari ini saya pokoknya kalau nggak saya program dari sekarang, saya nantinya kerepotan. Makanya ini tak program sekarang. Saya jadi peternak, ya mudah-mudahan bisa berhasil. Kemarin tuh cuman di proses kelahiran, dia nggak mau menyusui. Itu yang gagal sekali saya, yang nggak mau menyusui. Ya kan? Kendala klasik yaitu mungkin
karena indukannya itu belum pengalaman, karena ya indukan pertama, lahir pertama itu dia nggak mau menyusui. Saya juga kerepotan karena mau apa ya menyusui terus itu saya waktunya karena saya bagi-bagi jadi akhirnya mati satu cuman yang mati. Mas, kalau untuk pemberian pakan berapa kali sehari? 2 kali saya mas. Oh, sama dengan kambing ya? Ya, 2 kali pagi sama sore. Kalau pagi diberikan pakan apa? Ya sama pakannya pokoknya. Sama saja saya. Kalau saya sama aja. Jadi nanti kalau malam mungkin kalau pas saya ini pakannya kurang tak kasih onggok, sedikit gitu supaya dia kenyang aja. Kemudian ada pemberian air minum juga ya? Air minum dikasih. Mungkin kadang-kadang ya 2 kali sehari, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Campuran apa itu? Campurannya biasanya saya kasih tetes, kebetulan ini tadi tetesnya habis. Jadi nggak tak kasih tetes, cuman kasih air sama garam. Ya butuh diamati apakah ini ada yang sakit atau enggak. Kalau saya ya saya amati, kalau kelihatan sehat semua ya udah, berarti udah aman gitu. Ya tiap ada perhatian khusus lah. Ya tiap hari saya perhatikan ada kendala atau enggak gitu. Di anaknya pun di indukannya. Kayaknya, tapi saya juga belum pernah melihara kambing sih. Tapi herannya sampai kan ini bisa dikatakan pemula ya? Iya pemula. Tapi kok mana bareng mas? Domba ini resepnya seperti apa dia? Soalnya ini apa pejantannya saya liarin, jadi mungkin waktu apanya masa kawinnya saya juga nggak tahu, mas. Sampai ini tidak program ini yang birahi dikawinkan? Enggak, pokoknya ya sudah saya biarin aja. Waktu birahi ya udah nyari pejantannya, jadi saya nggak mikir mau apa ngawin ke atau apa itu, jadi ya udah situ aja mau kawin sendiri aja. Kalau kayaknya kalau kambing biasa kan harus ngawin ke satu persatu. Kalau domba ini enggak. Itu keutamaan kandang koloni mas ya? Iya, keuntungan kandang koloni. Dan ini memang sengaja disetting dengan sistem koloni atau memang bahannya kurang mas Juni? Ini udah saya sistem emang dari awal konsepnya kayak gitu. Jadi saya dari awal itu udah kalau ngeliat kambing yang ngawinin itu kayaknya saya nggak ini kurang srek gitu loh, kurang telaten orangnya. Jadi harus nyari yang simple tapi menghasilkan gitu aja kalau saya prinsipnya. Ya solusinya ini. Kalau menurut saya bisa sih, bisa, sangat bisa kayaknya. Jadi usaha utama. Jadi bukan sampingan lagi. Nah itu yang saya maksud. Ya mungkin kalau nanti udah jadi di atas 50 mungkin sudah jadi bukan sampingan lagi, udah apa ya utama dari punya indukan 50 otomatis sama anaknya udah 100. Iya, udah satu-satu aja udah 100 ya. Kalau anaknya cuma satu, kalau ada yang 2 ada yang 3 udah berapa. Terus kuncinya di bank pakan intinya kalau saya. Ceritakan mas tentang bank pakan sepenting apa mas? Kalau saya itu kalau ngarit terus karet kemana-mana nyari di mana-mana saya nggak bisa kalau itu, karena prinsip saya itu kalau saya pelihara ya harus punya bank pakan, itu inti dari saya. Jadi saya itu pulang kerja mungkin dari balai desa, saya nggak pusing nanti mau ngarit kemana ya, saya udah ada tujuan, itu rumput saya di sana tinggal babat bawa pulang. Mungkin waktu setengah jam 1 jam saya udah cukup. Tapi kalau saya ngaritnya di luar, mungkin saya butuh waktu jam 1, nanti pulangnya jam 5-an sore. Habis waktu saya. Jadi saya nggak bisa ngerjain yang lainnya. Ini sangat penting sekali. Iya, sangat penting. Kirain bank pakan itu hanya untuk kambing. Enggak, kalau domba ya juga butuh. Nah kalau untuk domba sendiri bank pakannya apa, Mas Jun? Bank pakannya saya ini yang saya sekarang itu pakcong. Pakcong itu sejenis odotan tapi nggak ada apanya bulunya, nggak ada glugutnya. Terus sama daun singkong. Jadi
itu saya gelingnya cariin jadi satu. Jadi Saji langsung atau ada penyajian silase? saji langsung. Tapi saya juga punya stok untuk silase. Oh, dua sistem. Kalau untuk stok yang silase itu, kalau saya kepepet udah nggak bisa ngarit, ada pekerjaan lain yang tidak bisa, ya itu aja saya jimatnya keluarin. Ya ini saya nanamnya cuma di pinggir batas, Mas. Di pinggir. Banyak teman-teman nih yang juga punya lahan 1,5 hektar, ya. punya berapa hektar. Padahal bangpakan itu di pinggir lahan bisa. Ya saya cuman ini odotan ini saya apa? Pak Cong saya itu cuma di pinggir peladangan saya aja, bukan di saya tanam khusus untuk hektar. Enggak ada. Ya, kalau itu masih ya gimana mindsetnya petani di sini ya rugi kalau kayak gitu. Mungkin kalau dombanya atau kambingnya itu udah di atas 200 atau 300, mungkin metode itu bagus. Cuman kalau masih di bawah 50 kayaknya belum perlu lah itu. Di pinggir-pinggir aja udah cukup. Kelola dengan benar ya sangat membantu. Kalau kita nggak punya kambing, kita anggap aja kita itu nggak punya tabungan. Ini anggap aja kita punya nabung, tapi bisa beranak dan itu halal, udah positif halal gitu loh. Halal ini ya. Beranak halal. Nah, kalau kita minjemin uang ke orang beranak itu kan haram. Kalau saya udah mantep pokoknya. Kalau saya mau berusaha, masa sih nggak dikasih jalan? Kalau saya prinsipnya gitu aja. Jadi saya nggak mikir nanti kalau mau mati atau mau apa itu urusan belakang. Kalau saya pikirnya kayak gitu. Tempur dulu baru. Kalau soal kalah menang carry urusannya. Masa mau gajian nggak mau kerja? Nah gitu. Pokoknya kalau mau berternak kambing, domba atau sapi, kuncinya pokoknya di bank pakan aja. Pokoknya persiapkan bank pakan dulu, baru kandang. Setelah kandang baru isinya. Kalau isinya itu sebenarnya gampang. Kita datang ke tempatnya Mbah, pasti dikasih. Mbah Ri, itu udah dikasih. Saya punya tempat, punya bank pakan ini, tinggal ngisi. Udah pasti dikasih itu. Dan jurus yang paling mudah tuh gaduh aja. Nah, gaduh itu yang paling mudah.